Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Wahyuni. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SD Ainsyah Islamic Center Cianjur. Video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2 mulai dari diri, yaitu diagram trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Diagram trapesium usia. Usia menempuh pendidikan. Saya menempuh pendidikan mulai dari usia 6 tahun, yaitu sekolah dasar, dilanjutkan SMP, SMK, dan pada usia 23 tahun saya sudah menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1. Dalam rentan pendidikan itu, saya mengalami dua peristiwa, yaitu peristiwa negatif dan peristiwa positif. Peristiwa negatif, sewaktu saya SD, saya bermain bersama adik kelas sekaligus tetangga saya yang rumahnya berada di depan rumah saya. Di sana kami bermain rumah-rumahan, lalu tiba-tiba saya memotong rambut teman saya menjadi sangat pendek. Hal itu membuat ibunya sedikit kurang suka atas sikap saya. Saya melakukan itu karena saya sering melihat bapak saya dicukur oleh tukang cukur yang suka dipanggil ke rumah. Peristiwa itu masih teringat dan membuat saya malu sampai sekarang, dan saya pun menyesal telah berperilaku seperti itu. Untuk peristiwa positif, waktu SD saya pernah diajar oleh guru yang bernama Pak Heri. Dan beliau itu mengajarnya sangat tegas, berwibawa, pintar, dan berwawasan luas, serta sangat memperhatikan siswanya. Saya sangat kagum terhadap beliau dan sangat terinspirasi dengan sikap beliau. Sekarang saya usia 42 tahun dan pada usia 60 tahun saya sudah menginjak usia pensiun. Saya sekarang berusia 42 tahun. Jika dikalkulasikan antara peristiwa positif dan peristiwa negatif dulu, sewaktu sekolah dasar, saya berumur 10 dan 12 tahun. Maka selisih usianya sebagai berikut. Usia sekarang 42 tahun, selisih peristiwa negatif, usia 42 tahun, dikurangi 10 tahun, maka 32 tahun. Selisih peristiwa positif, 42 tahun dikurangi 12 tahun menjadi 30 tahun. Pada usia saya sekarang 42 tahun, peristiwa positif dan peristiwa negatif ini telah mempengaruhi dalam kehidupan saya untuk menjadikan pembelajaran saya menjadi pendidik atau manusia yang lebih baik lagi ke depannya dan mewujudkan Merdeka Belajar untuk generasi emas yang akan datang. Siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa negatif dan peristiwa positif yang pernah saya alami sewaktu sekolah dasar tidak hanya melibatkan saya sendiri. Hal ini melibatkan beberapa pihak, di antaranya peristiwa negatif melibatkan saya sendiri, teman saya, orang tua saya, dan orang tua teman. Sedangkan peristiwa positif dialami oleh saya sendiri, guru yang bernama Pak Heri, teman-teman sekelas, juga guru di sekolah. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Ada beberapa dampak emosi dari peristiwa negatif dan peristiwa positif yang pernah saya rasakan dulu, di antaranya peristiwa negatif, saya merasa malu, saya merasa takut, bingung, dan juga menyesal. Sedangkan peristiwa positif yang saya rasakan, saya bergembira, saya kagum, saya termotivasi, dan saya optimis. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen-momen di masa sekolah saya masih selalu menjadi ingatan yang tak terlupakan. Momen sekolah dasar yang begitu kuat dalam ingatan karena waktu itu saya masih kecil dan di usia itu memori anak kecil yang begitu kuat sehingga momen positif dan negatif masih teringat sampai sekarang. Selain itu juga dampak dari hal itu menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi saya sendiri dan membuat saya bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membuat saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai itu yaitu yang pertama adalah mandiri. Saya berinisiatif sendiri dalam mempelajari hal-hal yang baru. Selain itu, saya mengikuti berbagai pelatihan yang sesuai dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik maupun keterampilan. Yang kedua, kolaboratif. Saya berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, siswa, maupun orang tua murid. Yang ketiga adalah reflektif. Saya mampu belajar dari pengalaman sebelumnya agar lebih baik di masa yang akan datang, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Yang keempat adalah berpihak pada anak. Saya dalam melaksanakan pembelajaran selalu berpihak pada anak dengan berusaha menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan yaitu dengan cara memberikan motivasi, semangat, dorongan, serta dukungan sehingga menimbulkan rasa percaya diri, serta keberanian untuk mencoba, memiliki kemandirian, menumbuhkan kreativitas, serta penanaman karakter dengan cara pembiasaan. Kalimat penting yaitu guru, murid, belajar, makna, dan peran. Peran guru sangat penting bagi anak murid. Tanpa adanya guru, proses belajar tidak akan berjalan lancar. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.